Apa yang terjadi jika alpukat diberi garam? Apa responnya dan bagaimana kondisinya jika alpukat diberi garam, penambahan garam ya, disiramkan kepada tanaman alpukat dengan maksud dan tujuan untuk perbaikan pertumbuhan alpukat. Kita akan bahas di video ini. Rekan-rekan saksikan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini. Channel Kebun Samping Rumah, channel tempat kita belajar dan berbagi pengalaman seputar tanaman-tanaman buah-buahan dan lebih banyaknya ke pembahasan seputar alpukat ya. Dikarenakan ini tanaman saya lebih banyak alpukat. Nah, salah satu konsep saya adalah belajar, dan mungkin sebagiannya adalah pembuktian dari teori-teori yang beredar seputar tanaman alpukat, seputar berkebun alpukat yang ada di internet atau di YouTube. Mungkin satu persatu dari teori-teori yang beredar itu akan coba saya buktikan apakah cocok untuk kita laksanakan, untuk kita terapkan di perkebunan kita atau di tanaman kita, yaitu alpukat. Nah, salah satu dari yang pernah saya temukan adalah mengenai pemberian garam kepada tanaman alpukat. Saya juga penasaran apakah memang benar garam itu bagus untuk diberikan kepada alpukat, atau bagaimana sebenarnya yang terjadi pada kenyataannya di lapangan. Ada baiknya kita buktikan dan ada baiknya kita perlihatkan apa yang terjadi jika alpukat diberi garam ya. Nah, sebelum itu saya akan perlihatkan dahulu. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang saya lakukan percobaan atau eksperimen pemberian molase ditambah dengan EM4 ya. Pemberian molase ditambah dengan EM4 yang disiramkan langsung kepada tanaman alpukat. Ini saya siram sekitar beberapa bulan yang lalu langsung kepada tanaman alpukat ini, yaitu di bagian bawah sini ya, yang mana ini campurannya adalah E4 kemudian ditambah dengan molase. Saya aduk, diencerkan dengan air sekitar 1 atau 2 ember, lalu langsung saya siramkan ke sini. Saya ingin melihat efeknya, apakah bagus kepada tanaman alpukat ataukah tidak. Dan ternyata setelah beberapa bulan berlalu, ini alpukat ini menunjukkan respon yang bagus ya. Pertunasannya mulai aktif, pertumbuhannya menjadi bagus, daun-daunnya terlihat segar dan tebal. Ini hasil yang saya dapatkan dari pemberian E4 dan molase secara langsung disiramkan kepada tanaman yang sudah ditanam di tanah. Jadi saya sampaikan pembuktiannya yang saya terapkan kepada tanaman ini langsung adalah pemberian itu ternyata relatif aman meskipun diberikan langsung. Nah, terkadang mungkin kita melihat cara pemberian molase atau M4 itu diberikan kepada pupuk kandang ya. Jadi ada pupuk kandang di dalam semacam drum begitu, kemudian di pupuk kandang kohe kambing di dalam drum, kemudian disiram dengan M4 dan molase dan dikasih air, kemudian ditutup
ya, difermentasikan demikian. Kemudian setelah fermentasi selesai, baru dijadikan sebagai pupuk organik cair. Namun saya mencoba untuk memperingkas caranya, mempermudah caranya, yaitu dengan cara disiramkan langsung. Dikarenakan begini, tanaman ini saya tanam dengan media tanah yang sudah banyak campuran kotoran hewan ya, kotoran kohe kambing, sehingga di sini secara alaminya terjadi juga proses penguraian oleh bakteri-bakteri organik, bakteri-bakteri pengurai. Ada campuran sekam, campuran kohe kambing, dan bahan-bahan organik lainnya. Secara alami, maka bakteri-bakteri pengurai tersebut terus-menerus bekerja untuk melakukan proses fermentasi lanjutan. Dan ya, kohe kambing yang saya berikan, atau kohe sapi juga ada kotoran hewan sapi, kotoran kambing itu yang saya berikan di sini. Memang yang sudah matang ya, memang yang sudah layak diberikan untuk dicampurkan kepada media tanam. Tetapi demikian, tentu saja prosesnya terus berlanjut karena bakteri pengurai tanah itu terus-menerus bekerja sampai saat ini, sampai seterusnya ya. Maka dalam ide saya, kenapa tidak kita tambahkan lagi campuran kenapa tidak kita tambahkan lagi bakteri yang berpotensi untuk membantu penguraian sehingga tanah ini menjadi subur, yaitu sudah ada di dalam cairan E4, dan kemudian kita bantu dengan pemberian molase, yaitu gula atau karbohidrat. Dan ternyata hasilnya, rekan-rekan, hasilnya bagus ya. Tadinya ini tanaman ini saya katakan stagnan, pertumbuhannya kurang bagus ya. Tetapi setelah saya siram dengan dua bahan tersebut secara langsung di pangkal pokok ini, maka beberapa bulan kemudian terjadi respon pertumbuhan yang sangat bagus. Daun-daunnya menjadi tebal, sehat, dan lebar ya. Ini daun-daun mudanya, tunas-tunasnya mulai aktif, dan pertumbuhannya juga menjadi sangat signifikan. Lalu saya akan menyampaikan hasil eksperimen berikutnya, yaitu bagaimana jika ditambah dengan garam. Apa hasilnya? Karena kita mungkin, rekan-rekan juga mungkin pernah menemukan ada semacam teori pemberian garam itu bagus untuk tanaman. Lalu kita coba untuk melakukan eksperimen apakah benar demikian. Nah, kita akan lihat hasilnya kepada tanaman yang sudah diberi garam ya. Dan ya, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana kondisi tanaman yang diberi tambahan siraman garam beberapa waktu yang lalu. Dan inilah kondisinya sekarang. Kondisinya tanaman ini bukannya menjadi subur, malah mati ya. Ini adalah tanaman alpukat yang saya lakukan percobaan eksperimen pemberian garam. Yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, saya melakukan eksperimen, sudah melakukan eksperimen di tanaman lain, yaitu pemberian E4 dan molase, tetapi tidak diberi garam, dan hasilnya sangat memuaskan, yaitu pertumbuhannya menjadi bagus dan signifikan. Yang dari sebelumnya adalah stagnan ya. Tetapi percobaan pada tanaman ini yang diberi tambahan lagi, yaitu E4
molase, garam, dan ada vitamin B1. Ternyata hasilnya di luar dugaan juga ya. Hasilnya ternyata begini, tanaman menjadi mati. Nah, jadi suatu kesimpulan bagi rekan-rekan, terutama pemula ya, pemula seperti saya ini, adalah agar tidak mudah menerima informasi, agar tidak mudah percaya dengan apa yang kita tonton dan kita dapatkan di internet ataupun di YouTube atau di dunia maya lainnya. Ada baiknya kita selalu berhati-hati dan selalu berpikir secara ilmiah. Dan jika memang rasa penasaran itu ada, maka kita bisa lakukan eksperimen, tetapi kita harus bermain aman dalam melakukan eksperimen. Contohnya bermain aman adalah ketika kita ingin melakukan eksperimen, maka pilihlah bibit yang rasa-rasanya tidak begitu rugi jika gagal atau mati ya. Kemudian pilihlah bibit yang atau tanaman yang nantinya bisa dengan mudah kita ganti, kita tanam ulang dengan bibit baru. Karena saya punya stoknya alhamdulillah lumayan banyak, maka ini mudah saya gantikan. Jadi prinsipnya kita walaupun melakukan eksperimen itu kita tetap harus bermain aman. Nah, jadi kalau kita analisa kesalahannya di mana, kenapa ini ketika ditambahkan dengan garam dan ada juga vitamin B1 kok malah mati. Ada apa ya? Apakah karena tanaman ini masih terlalu kecil, ataukah cara pemberian garamnya yang salah? Kita tidak tahu ya. Kita harus analisa dulu. Tidak serta-merta kita menyimpulkan bahwa pemberian garam itu pasti merugikan, pasti salah, atau pasti merusak tanaman. Tidak serta-merta demikian, karena tentu saja ada banyak faktor-faktor error, human error lainnya, faktor-faktor bias lainnya yang belum kita ketahui dan belum kita buktikan. Mungkin terlalu banyak dosisnya, mungkin terlalu pekat cairannya, atau mungkin salah cara pemberiannya, mungkin bukan disiram tetapi ditabur saja di lingkaran sini, atau mungkin ada hal-hal lain yang belum kita ketahui. Dikarenakan saya pernah menonton dan ada rekan-rekan yang sepertinya mengarahkan untuk bahwa pemberian garam itu bagus ya, tetapi pada kenyataannya yang saya lakukan, yang saya coba langsung, yang saya eksperimenkan di sini, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Alpukat ini bukannya menjadi subur tetapi malah mati. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang baru mulai bertanam alpukat, yang baru semangat-semangatnya, pemula-pemula yang seperti saya ini, ada baiknya kita sebelum menerima informasi, sebelum menerima teori-teori itu, kita buktikan dahulu atau tonton dahulu video-video pembuktian ya dari rekan-rekan lain yang memang sudah melaksanakannya, yang memang sudah menerapkannya. Apakah benar demikian, atau itu hanya sekedar teori-teori, atau mungkin tadi salah cara pembelian dan lain-lain. Dan ini sudah kita lihat di depan mata kita sendiri. Yang tadinya tanaman ini subur, sangat bagus, rekan-rekan bisa lihat di video-video saya sebelumnya, di arsip saya sebelumnya, alpukat maluma ini sangat adaptif dan tumbuhnya sangat subur ya. Daun-daunnya bermekaran merah, tunas-tunasnya kemarin sempat tumbuh dengan sangat segar ya, sangat subur, bermekaran. Tetapi setelah kita lakukan eksperimen ini, ya begini kondisinya. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan informasi dan mengikuti
eksperimen lainnya, percobaan-percobaan lainnya. Kita coba lakukan pembuktian-pembuktian, teori-teori ataupun spekulasi yang beredar di internet ataupun di YouTube atau dunia maya lainnya seputar tanaman alpukat. Maka ada baiknya rekan-rekan mengikuti channel saya ini. Insya Allah kita akan belajar bersama, kita akan buktikan bersama, dan kita akan tunjukkan hasilnya. Meskipun gagal, kita akan perlihatkan kegagalannya agar rekan-rekan yang lain tidak mengulangi kesalahan. Dan alhamdulillah jika berhasil, tentu saja lebih semangat lagi akan saya tunjukkan hasilnya kepada rekan-rekan semua. Nah, demikian rekan-rekan video singkat pagi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada rekan-rekan yang telah mengikuti channel ini, yang telah sudi menekan tombol subscribe. Ya, itu menjadi sebuah penyemangat yang luar biasa bagi saya. Dan bagi yang belum mengikuti channel ini, maka sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih atas dukungan rekan semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah saya sampaikan, mohon dikoreksi dan dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.